Dan tidak salah kalau orang-orang tua kita dulu katakan Indonesia ini bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Di dalam perut bumi Indonesia, apa yang Allah tidak berikan yang baik untuk manusia? Emas banyak, timah apalagi, nikel juga banyak, lautnya ikan terbaik, minyak bumi, danau, sungai banyak sekali. Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, Bapak Ibu, Kamboja perut buminya nggak ada apa-apanya. Emas dia tidak punya, minyak pun apalagi, nikel, timah nggak ada, sehingga listriknya pun harus impor dari Vietnam. Dan mereka juga menanam tanahnya tidak sesubur kita, hanya beberapa jenis tanaman. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kenapa Indonesia yang harusnya warganya sejahtera bahagia, tetapi Indonesia berhutang kepada negeri yang kering kerontang? Harusnya negeri Arab berhutang kepada Indonesia, bukan Indonesia yang berhutang kepada negeri Arab. Siapa salah? Masalahnya apa? Bapak Ibu sekalian, setelah diteliti, ternyata sumber masalah utamanya adalah gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua dengan sempurna, yang tidak pernah lelah, letih, apalagi lupa, untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa yang Dia kehendaki. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang jikalau nikmat karunia-Nya coba kita hitung, walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya, kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka wallahi demi Allah hadirin sekalian, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, paling terkenal, paling berkuasa di muka bumi ini, bukan. Tetapi seluruh perjuangan pengorbanannya hadirin untuk sampainya agama kepada kita, untuk wujudnya amal agama sempurna di tengah umat di seluruh alam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM dan seluruh pengurus masjid, Imam Khatib Bilal Garim, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah provinsi, kota, jamaah sholat maghrib dan isya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, Helmi Hasan harusnya yang mendengar ceramah, karena di sini banyak sekali ulama, guru-guru kami, para ustadz, para kiai. Tentu Helmi Hasan tidak berani memberikan ceramah, tetapi hari ini Gubernur Provinsi Bengkulu ingin sosialisasi saja. Bapak Ibu jamaah sekalian, pertama kami ingin menyampaikan bahwasanya pemerintah Provinsi Bengkulu
adalah satu provinsi yang dulu kala pernah melahirkan seorang wanita, dan wanita itu telah menjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Kemudian asbab Sang Saka Merah Putih itulah lahir satu bangsa yang besar dari rahim Nusantara yang namanya NKRI. Dulu Indonesia tidak ada. Kapan Indonesia ada? Ketika Sang Saka Merah Putih dikibarkan dan penjahitnya adalah Putri Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita di tempat yang paling dicintai Allah. Adalah masjid. Masjid ini rumah Allah, tempat yang paling dicintai Allah, dan banyak sekali janji Allah kepada siapa saja yang mencintai masjid. Allah janjikan siapa yang mencintai masjid, Allah akan cinta kepadanya. Siapa yang memakmurkan masjid, Allah juga berjanji akan memberikan kemakmuran kepadanya. Satu rumah tangga yang ingin dicintai Allah, syaratnya cintai masjid. Satu provinsi, satu kota, satu negeri yang ingin dimakmurkan Allah, syaratnya makmurkan masjid, rumah Allah. Walaupun di negeri itu tanahnya subur, iklimnya iklim terbaik di muka bumi, perut buminya begitu banyak kebaikan untuk manusia, ada emas, batu bara, nikel, timah dan sebagainya. Lautnya luas, di dalam laut ada ikan-ikan terbaik, ada minyak bumi terbaik, danau, sungai dan sebagainya. Bahkan dikatakan negeri itu bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Seakan-akan negeri itu adalah negeri terbaik di muka bumi. Kalau boleh saya namakan negeri itu adalah Indonesia. Harusnya orang Indonesia ini tidak ada yang susah, tidak ada yang menderita, semuanya bahagia. Kenapa? Karena syarat sumber daya alamnya sudah melebihi daripada kata cukup. Beberapa waktu yang lalu kami diundang Raja Arab untuk menunaikan haji. Kurang lebih diundang selama 2 minggu. Jadi undangan dari beberapa negara di seluruh dunia, diinapkanlah kami di Swiss Jeddah Hotel. Ketika itu saya lihat betul bagaimana di Jeddah banyak sekali rumah-rumah orang hebat, besar-besar, mobilnya besar, bahkan badannya pun besar-besar. Saya tanya sama panitianya, saya bilang, Mas, orang Arab boleh dipanggil Mas juga. Mas, saya bilang, ini gimana cara saya membedakan antara satu warga dengan warga yang lain, mana yang paling kaya di antara mereka? Apakah yang rumahnya paling besar, atau mobilnya yang paling besar, atau mungkin yang paling besar badannya? Orang itu katakan, bukan Pak. Yang menentukan seseorang warga Arab itu lebih kaya daripada yang lain, lebih terpandang daripada yang lain, kalau dari dunianya, bukan rumahnya, bukan mobilnya, bukan juga badannya. Apa? Tergantung di rumahnya itu berapa banyak jenis pohon yang ada. Semakin banyak pohon di rumahnya, maka dia semakin kaya daripada yang sebelahnya. Saya bilang kalau begitu Indonesia ini semuanya kaya. Bahkan tadi saya baru turun dari pesawat, di tempat kita ini nggak ada rasanya rumah yang ada pohon di depannya. Apalagi di Sumatera ini, Sumbaksel, Masya Allah, depan rumah ada alpukat, di belakang ada rambutan, kiri kanan pisang, ada juga buah lengkengnya. Di negeri Arab kita haji dan umrah susah menemukan ada rumah orang Arab nanam pisang Ambon, itu rasanya belum pernah ketemu. Apalagi alpukat, jauh. Paling banter nanamnya korma. Hadirin sekalian. Tapi bedanya kalau kita pergi haji dan umroh, ada sahabat kita orang Arab ngundang kita ke rumahnya atau kita bertamu di rumahnya, memang tidak ada pohon alpukat di depan kiri kanan, pohon pisangnya pun tidak ada. Tapi kalau masuk ke dalam rumah, disediakan buah-buah pisang segar, alpukat segar, salak segar, anggur segar, lengkeng segar. Beda dengan tempat kita.
Hampir seluruh rumah ada pohon. Depan lengkeng, belakang alpukat, kiri kanan pisang, jambu, banyak sekali jenisnya. Tapi kalau kita main ke rumahnya, paling banter ada cabai kering. Apakah orang Indonesia pelit? Tidak. Orang Indonesia kemana saja kita pergi ke belahan dunia, terkenal kebaikannya, kelembutannya. Semua dunia sepakat. Lalu, apakah tanah Indonesia tidak subur? Siapa bilang? Indonesia ini, Bapak Ibu, tanahnya sungguh sangat subur. Bahkan dulu ada syair dari sebuah lagu yang sangat terkenal yang mengatakan di Indonesia tongkat kayu dilempar jadi tanaman. Ini bahasa kias sehingga seakan-akan ingin menggambarkan Indonesia ini suburnya minta ampun. Hadirin sekalian, dulu orang mengatakan korma tidak bisa tumbuh ketika ditanam di Indonesia. Karena kurma itu akan tumbuh dan berbuah kalau cuacanya ekstrim. Kalau panas, panas betul. Kalau dingin, dingin betul. Tetapi teori itu terbantahkan. Di Provinsi Bengkulu ada sahabat kami nanam kurma. Tumbuh subur batangnya. Buahnya lebat. Bahkan di Sumsel, di satu desa, saya lihat beritanya, dia nanam kurma rooftop. Banyak. Tumbuh subur, buahnya lebat. Orang berbondong-bondong datang ke sana karena saking banyak orang yang ingin membeli kurmanya, dijatah satu orang boleh membeli hanya 5 butir. Satu butirnya 10.000, jadi 50.000. Belum sempat dijual ke pasar, kurma sudah habis. La ilaha illallah. Jadi teori yang mengatakan Indonesia ini tidak bisa tumbuh ketika nanam kurma itu hoak, tidak benar. Saya lebih setuju kias yang disampaikan oleh artis dulu, tongkat kayu dilempar jadi tanaman. Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, kalau kita bicara iklim, iklim terbaik di muka bumi ini itu adanya di Indonesia. Kata siapa? Ya kata saya. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu kalau kita Google, tanya Google, beberapa minggu kemarin Eropa, Perancis, Amerika dan beberapa negara Eropa terkena panas yang luar biasa. Bahkan saking panasnya banyak yang mati Bapak Ibu sekalian. Bukan satu orang, dua orang, puluhan bahkan ratusan orang. Bahkan banyak hutan yang terbakar. Iklimnya, panasnya membuat susah. Indonesia kalau ada daerah panas, seperti kami di Bengkulu itu dikelilingi lautan, panas. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada kejadian karena panas kemudian mati, itu belum. Hari ini sekalian. Kalau ada daerah dingin, dinginnya pun tidak membuat susah. Saya baru pulang dari Cipanas. Namanya Cipanas tapi dinginnya minta ampun. Di Kota Bunga. Ternyata di situ banyak wisatawan dari negeri Arab. Ramai sekali. Keluarga, suami istri, anak banyak sekali. Saya tanya sama sahabat saya yang di Kota Bunga Cipanas, ini ke orang Arab banyak amat di sini. Mereka katakan ini orang Arab senang di Kota Bunga karena dingin. Sehingga dingin di Indonesia Bapak Ibu, dinginnya manfaat. Dinginnya bukan mudarat, bukan membuat susah, tidak. Justru dinginnya membawa manfaat. Sehingga benar dan tidak salah kalau orang-orang tua kita dulu katakan Indonesia ini bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Di dalam perut bumi Indonesia, apa yang Allah tidak berikan yang baik untuk manusia? Emas banyak, timah apalagi, nikel juga banyak, lautnya ikan terbaik, minyak bumi, danau, sungai banyak sekali. Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, Bapak Ibu, Kamboja perut buminya nggak ada apa-apanya. Emas dia tidak punya, minyak pun apalagi, nikel, timah nggak ada. Sehingga listriknya pun harus impor dari Vietnam. Dan mereka juga menanam tanahnya tidak sesubur kita, hanya beberapa jenis tanaman. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lalu kenapa Indonesia yang harusnya warganya sejahtera bahagia, tetapi Indonesia berhutang kepada negeri yang kering kerontang? Harusnya negeri Arab berhutang kepada Indonesia, bukan Indonesia yang berhutang kepada negeri Arab. Siapa salah? Masalahnya apa? Bapak Ibu sekalian, setelah diteliti, ternyata sumber masalah utamanya adalah gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Betul apa betul? Ayo kita buktikan. Ketika baginda Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, masalahnya juga ada. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah segala macam. Nabi yang pertama kali dibangun adalah masjid. Tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, lantainya hanya pasir saja. Tetapi subhanallah, masjid itu telah menjadi magnet kebaikan. Menjadi masjid, menjadi kawah candra di muka yang telah merubah kegelapan menjadi cahaya. Ada preman besar yang ingin membunuh Nabi, tapi Nabi sendiri katakan kalau ada Nabi setelah Rasul, Umar nabinya. Ada budak yang nggak pernah lemhanas, nggak pernah S1, nggak pernah kampanye, nggak pernah buat gambar nempel di tiang-tiang listrik, nggak pernah kampanye, nggak pernah debat, Allah angkat jadi gubernur, hadirin sekalian. Coba bayangkan budak nggak lemhanas, nggak S1, nggak kampanye, nggak daftar, nggak debat, Allah jadikan gubernur. Kalau kita pikir hancur pemerintahannya harusnya. Tetapi sejarah mencatat tidak, hadirin. Bahkan Sayyidina Bilal radhiyallahu orangnya masih berjalan di muka bumi, tetapi terompahnya Nabi dengar di dalam surga. La ilaha illallah. Kenapa Sayyidina bisa? Allah yang membuatnya bisa. Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun dikehendaki. Walaupun Sayyidina Bilal bukan profesor, doktor, bukan lulusan lemhanas, tapi kalau Allah tolong pasti berhasil, hadirin sekalian. Walaupun seluruh manusia jin bersatu untuk memajukan, mensukseskan, memberikan keberhasilan kepada seseorang, tapi kalau Allah putuskan gagal, pasti gagal, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, para sahabat Nabi bukan satu orang, dua orang, 124.000 ketika haji wada. Dan 124.000 itu Nabi katakan bagaikan bintang-bintang di langit. Maknanya tidak ada satu sahabat pun yang tidak sukses. Tidak ada satu sahabat pun yang gagal, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia ini selain sumber daya alam, Allah juga kasih masjid musolah yang paling banyak di muka bumi. Allah kasih di Indonesia. Bukan negeri Arab, bukan Malaysia, bukan Eropa, tetapi Indonesia, di mana masjid musolahnya kurang lebih 1 juta, hadirin sekalian. Kemarin saya jumpa Ustaz Dery, dia katakan Pak Gub bukan 1 juta, sekarang 1,2 juta. Terserahlah, bisa 1 juta maupun 1,2, intinya kita terbanyak di dunia. Kalau satu masjid Nabawi saja ketika dibangun dengan fisik sederhana, menjadikan negeri Madinah bercahaya. Kenapa Indonesia bagaikan kepingan surga, 1 juta masjid, tapi seakan-akan cahayanya tidak ada. Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sosialisasi ini ingin menyampaikan pentingnya umat Islam bersatu. Pentingnya umat Islam menyamakan persepsi kita tentang masjid. Masjid ini rumah Allah. Masjid bukan punya yayasan, bukan milik orang per orang, bukan milik satu pemerintahan maupun satu negara. Masjid adalah rumah Allah yang bertanggung jawab untuk mencintai masjid, memakmurkan masjid, bukan hanya ketua DKM dan jajarannya, bukan hanya para DMI, para ustadz, ustazah, bukan. Tetapi yang merasa diciptakan Allah, maka dia harusnya punya tanggung jawab terhadap kecintaan dan memakmurkan masjid.
yang merasa matanya diciptakan Allah, matanya bisa melihat karena Allah, mulutnya bisa bicara karena Allah, telinganya bisa mendengar karena Allah, maka dia harus merasa, dia harus mau membagi waktunya, pikirannya, tenaganya, hartanya untuk mencintai dan memakmurkan masjid. Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita paham sebagai aparatur negara atau ASN maupun P3K, kalau kita pekerja kantoran, kita paham harus membagi waktu kita ke kantor 8 jam setiap hari. Kita bagi waktu, konsisten kita, istiqomah kita, nggak ragu-ragu, nggak perlu kepala dinas merayu eselon 3-nya, tolonglah kamu datang ke kantor ya hari ini, nggak perlu. Hadirin sekalian, seorang petani paham, kalau dia petani, dia harus membagi waktu, tenaga, pikiran, hartanya ke pertaniannya. Apakah ke sawahnya, apakah ke kebunnya dan sebagainya. Seorang istri paham, kalau ia memiliki suami, dia harus bagi waktu untuk suaminya, bagi tenaga, pikiran untuk suaminya. Begitupun seorang suami yang punya istri, paham harus membagi waktu, tenaga, pikiran, harta untuk istrinya. Tetapi hari ini kita sebagai umat baginda Nabi SAW, sebagai hambanya Allah, enggak paham, bahkan salah paham. Hadirin sekalian, kalau setiap umat Islam membagi waktu ke masjid 1 jam saja, 1 jam saja setiap umat Islam membagi waktu ke masjid, maka tidak ada masjid di Indonesia yang tidak buka 24 jam. Hadirin sekalian, hari ini yang buka 24 jam bukan masjid, hotel buka 24 jam, pom bensin buka 24 jam, minimarket buka 24 jam, bahkan sekarang tukang gorengan yang pakai gerobak, di kacanya ditulis gorengan buka 24 jam. Nauzubillah min dzalik. Padahal tidak ada satu hadis pun yang mengatakan siapa yang buka gorengan dan buka 24 jam, maka Allah cinta kepadanya, Allah janji memberikan kemakmuran kepadanya. Tidak ada, hadirin sekalian. Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tanya kepada saya, Pak Agung, saya ini kalau pagi kerja, ya sudah, jangan pagi bagi waktu ke masjid, siang saya belum pulang, ya sudah malam lah bagi waktu. Kalau malam bisa, jam berapa kira-kira bisa bagi waktu? Insya Allah jam 8 malam sampai jam 9, catat, jam 8 sampai jam 9 Bapak si Anu bagi waktu di masjid. Jam 9, jam 10 saya Pak, 9, 10 si Anu, 10, 11 terus sampai 24 jam ada yang bagi namanya ke masjid. Terus kami ngapain Pak 1 jam? Hadirin sekalian, kita sepakat sholat yang diterima itu kalau sholatnya sama dengan cara sholatnya Nabi. Seluruh dunia setuju, tidak ada perbedaan. Seluruh ormas sepakat, tidak ada perbedaan. Di mana saja kita sholat maghrib berjamaah, imamnya selalu bawa 3 rakaat. Betul Pak? Kita sholat di Muhammadiyah 3 rakaat. Kita sholat di NU 3 rakaat. Kita sholat di Arab 3 rakaat. Di mana saja 3 rakaat. Sepakat kita. Kenapa? Karena ikut Nabi. Kenapa ikut Nabi? Karena yang diterima tuh kalau ikut Nabi. Saya lagi tobat Pak, dosa banyak. Kalau bisa sih jangan 3 rakaat, tanggung 7 Pak. Nggak bisa. Tapi kan banyak kan nggak diterima. Kenapa? Nggak contoh Nabi. Hadirin sekalian, maka malam ini kita pun harusnya menyamakan kesepakatan kita. Kalau amal masjid yang ingin diterima Allah dan Rasulnya, maka kita harus sepakat contoh cara memakmurkan masjidnya Rasul. Berarti masjid harus dirobohkan jadi tiangnya batang korma? Bukan. Fisik, bukan itu yang kita bicarakan. Yang sama adalah caranya. Cara memakmurkan masjidnya harus sama dengan cara memakmurkan masjid Nabi. Kalau di masjid Nabi buka 24 jam, berarti masjid kita harus buka 24 jam. Kalau di masjid Nabi didatangi oleh orang-orang seluruh dunia,
Orang Cina datang, orang Afrika datang, rambut keriting, rambut lurus ada. Hadirin sekalian, jadi kalau masjid kita belum buka 24 jam, maka kita harus perjuangkan, nangis kita, berdoa kita, bagaimana masjid kita buka 24 jam. Pak, kalau pengurus 24 jam di masjid bisa kacau, Pak. Yang saya maksud bukan pengurus, Pak. Yang saya maksud umat Islam yang merasa diciptakan Allah, merasa matanya melihat karena Allah, tolong bagi waktunya ke masjid. Kalau tidak bisa 1 hari penuh, 1 jam. Nggak bisa 1 jam, setengah jam. Ngapain Pak 1 jam? Ada 4 program Masjid Nabi. Secara umum kita kelompokkan dalam 4 program dasar. Pertama, program Masjid Nabi itu dakwah ilallah. Yang dibicarakan di Masjid Nabi, bicara kebesaran Allah. Tidak bicara kebesaran selain daripada Allah. Kenapa penting? Agar kemudian siapapun yang datang ke rumah Allah tenang. Yang stres di luar masjid datang ke masjid, hilang stresnya. Yang dadanya sempit di luar masjid datang ke masjid, longgar dadanya. Hadirin sekalian, ketika kita bicarakan kebesaran Allah, maka kemudian di hati-hati kita akan hadir cahaya. Satu malam kami pernah berjalan di rel kereta di Jakarta. Saya dengan pensiunan Pak Sugiarto, orangnya sudah tua. Kami berdua dakwah on the street, bicara kebesaran Allah di rel kereta. Ada 2 orang tato, kemudian sedang megang botol, sedang minum. Saya waktu itu rasa takut karena cuma berdua kami, yang satu pensiunan. Cuman karena lagi belajar dakwah, kita tebar salam. Assalamualaikum. Ini satu orang yang tatonya naga seram, ngelihat saya, matanya merah. Saya takut. Tetapi rupanya dia lihat mungkin ini sorbanan, jenggotan, pakai tongkat, pakai celak, gamis. Ini malaikat maut mungkin. Itu kabur Pak orang yang minum. Kabur sempoyongan. Satu orang mau kabur, saya tahan bang, sebentar bang. Nama saya Helmi Hasan. Ampun. Dia pikir saya mau mentung dia karena minum pakai tongkat. Saya katakan bang, alhamdulillah ini kita silaturahim, nama saya Helmi Hasan, ini Pak Sugiarto. Abang siapa namanya? Alhamdulillah bang, malam ini Allah temukan kita. Dan sebentar lagi Allah akan pisahkan kita. Sebaik-baik pertemuan ini kita bicara kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Razik, Allah Malik. Dunia sementara, akhirat selamanya. Semua kita akan mati, bang. Orang mati nggak bawa apa-apa kecuali iman dan amal soleh. Kalau kita bawa iman sebiji-biji zarah, Allah akan tukar dengan surga 10. Terus bicara kebesaran Allah. Bicara tentang pentingnya sholat, bicara tentang pentingnya baca Quran, bicara pentingnya zikir pagi, zikir sore, dan terakhir kita berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Nangis, botol dibuang. Kita nggak ngomong ini haram, kamu khamar, kamu neraka, nggak perlu. Kenapa dia minum khamar? Kenapa nikmat khamar? Setan. Jadi jangan caci maki umat Rasul, jangan caci maki hamba Allah yang menciptakannya Allah. Ini umat Nabi. Nabi ketika sakaratul maut menyampaikan itu, umati, jangan dicaci. Tapi dia minum, Pak. Datangkan kebesaran Allah. Ketika datang kebesaran Allah, maka hatinya yang tadi gelap bercahaya. Maka khamar tadi dibuang tanpa harus kita ngomong. Pergi lagi kami ke satu majelis, ada bajai, goyang-goyang, musiknya kencang. Assalamualaikum. Ini satu orang sedang buka lem. Dihirup, dia lihat saya, nggak bergerak, freeze. Kita nggak usah kesan. Kita bicara kebesaran Allah dengan mahabbah kasih sayang. Allah Khalik dan seterusnya. Terakhir kita berdoa, itu lem dibuang, musik dimatikan. Pergi lagi ke masjid yang lain, ada orang pakai meja, di atas uang ada kartu-kartu, orang berjudi, ramai. Kami datang, assalamualaikum. Boleh semua ingin kabur Pak, padahal yang ramai mereka, kami cuma berdua. Sebentar bang, sebentar, jangan kabur bang, sebentar, kita silaturahim sebentar. Nama saya Helmi Hasan, ini Pak Sugiharto, abang siapa namanya? Siapa namanya? Masya Allah bang, ini kita Allah jumpakan ini. Saya lihat abang ini calon raja-raja di sorga, Masya Allah. Saya senang betul abang-abang bisa ketemu calon raja di sorga. Terus bicara kebesaran Allah, pentingnya iman dan segala macamnya. Terakhir doa. Ditutup Pak meja judi, kartu semuanya mereka bubar tanpa ada perintah, tanpa ada caci maki. La ilaha illallah.
Hadirin sekalian, satu hari pernah saya ke Masjid Joko Karian. Di Masjid Joko Karian itu saya sholat Jumat. Setelah sholat Jumat saya buat amalan di sudut masjid. Tidak lama kemudian pengurus masjid datang kepada saya. Dia tanya, "Pak, mohon maaf, Bapak dari mana?" Saya bilang, "Saya dari Bengkulu, Pak Ustadz." "Oh, Bapak ada apa di sini?" "Saya ingin belajar bagaimana Joko Karian memakmurkan masjid." "Oh, Bapak kerjanya apa?" "Saya wali kota Bengkulu." "Masya Allah, Pak wali kota Bengkulu datang ke sini cuma ingin belajar bagaimana cara memakmurkan masjid." "Betul." "Ayo Pak, kita ke sekretariat." Dibawanya ke sekretariat masjid. Bubur ayam, teh hangat, langsung sampai. Saya keluarkan duit. "Jangan Pak, jangan. Mohon maaf. Ya, saya ini pengurus masjid. Bapak ini tamu masjid, tamu Allah. Tugas kami melayani Bapak. Maka jangan tolong biarin kami saja Pak." Saya tanya, "Pak, ini katanya amalan masjid Joko Karian akhir bulan kas kosong." "Betul Pak." "Tapi saya lihat karpetnya itu nggak sebagus karpet kami. Menara masjid tidak sebagus menara kami. Uangnya kemana?" Maka dia katakan, "Pak, memang uangnya bukan ke fisik masjid, tapi kepada amal masjid. Bapak lihat tadi setelah sholat Jumat nasi bungkus banyak betul? Ya, itu dari masjid. Siapa saja yang mau makan silakan." Dan biasa Pak, kami kalau ada orang itikaf di masjid kok rasanya susah, suntuk, ada masalah, kami datengin, apa masalahnya? Satu hari ada orang yang diam di masjid sepertinya susah, kami tanya, ternyata habis dipecat dari perusahaan. Maka kami katakan, "Pak, nggak usah sedih, rezeki dari Allah." Dia katakan, "Iya Pak, betul rezeki dari Allah, tapi bagaimana cara saya ngomong sama istri saya ini?" "Bapak enak ngomong, saya ini bagaimana?" "Bukan itu, maksudnya sudahlah, yang sudah-sudah Bapak usaha sekarang." "Usaha?" "Ya usahakan perlu modal Pak, saya nggak punya uang." "Oh, modal dari masjid." Bapak dimodali sama masjid, buat sorban, sehingga banyak tamu masjid nanti bisa Bapak merchandise. Akhirnya dia usaha menjadi ahli masjid. Kami dengar di kejauhan ada tukang becak nggak datang ke masjid. Kami musyawarah, kami utus pengurus masjid datang ke tukang becak. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Pak D, kami ingin tanya, kalau toa masjid sampai nggak ke sini bunyinya?" "Oh, sampai Pak Ustaz." "Oh, gitu ya. Toh nggak ke masjid?" "Waduh, ini lagi cari penumpang. Kalau ke masjid nggak dapat penumpang, nggak dapat duit, masalah nanti." "Ya sudah, ini ada uang masjid, tolong belikan beras, nanti kasih ke istri ya. Tapi tolonglah ya, nanti pergi ke masjid." "Oke Pak Ustaz." Besok belum azan, ini tukang becak sudah di masjid. La ilaha illallah. Hadirin sekalian, kalaulah seluruh umat Islam bergerak, merangkul, mengajak dengan kasih sayang, targetnya 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid, maka insya Allah masjid kita akan buka 24 jam. Hari ini kita darurat anak-anak. Saya sudah keliling hampir seluruh Indonesia. Banyak masjid hari ini langka, susah menemukan ada anak-anak di masjid. Ada fenomena yang aneh. Banyak orang hari ini yang merasa ahli masjid, pengurus masjid tidak nyaman kalau ada anak-anak lari-lari, anak-anak berisik. Mereka langsung mengusir anak-anak, memarahi anak-anak. Perasaannya mereka benar. Perasaannya mereka ahli surga. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya pernah menemukan satu kasus. Satu anak-anak terusir dari masjid karena jamaahnya merasa terganggu, anak tadi nangis keluar masjid. Lalu ada satu orang yang merayu anak tadi, "Dek, kenapa Dek?" "Diparahin masjid." "Oh, kalau itu memang Tuhannya galak-galak. Jangan di situ, nih ibadah di sini." Sudahlah, bapaknya nggak sholat, anaknya jadi murtad. Bapak sekalian, baginda Nabi SAW sudah mencontohkan. Ketika Rasul sholat, cucunya ada di pundaknya, Rasul tidak marah. Rasul tidak banting cucunya. Rasul tidak usir cucunya dari masjid. Justru Rasul melama-lamakan sujudnya sampai cucunya turun dari pundaknya. Hadirin sekalian, kita penting untuk memastikan cucu kita, anak kita, untuk pastikan mereka di masjid. "Pak, cucu saya suka ngantuk, kalau ke masjid nggak apa-apa, kasih alas tidur. Tapi suka berisik Pak, mengganggu sahabat saya Pak." Sebelum sholat, tolong anak-anak dikumpulkan. "Anak-anak,
Ini masjid rumah Allah, nanti waktu sholat jangan berisik ya. Yang nggak berisik nanti pengurus masjid kasih hadiah. Mau nggak hadiah? Mau. Siap sholatnya tertib? Siap. Maka dikawal kiri kanan belakang anak-anak. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, anak-anak tidak akan berisik. Atau sedang ceramah berisik. Pernah satu masjid mereka kumpulkan anak-anak, ketika itu kita sampaikan tausiah, separuh lebih jamaahnya anak-anak, nggak ada yang berisik. Saya tanya, kok bisa begitu? Tadi Pak, sebelum Bapak datang kami kumpulkan dulu. Anak-anak nanti ada ceramah agama yang dibawakan wali kota Bengkulu. Nanti anak-anak jangan berisik, di akhir ceramah ada kuis. Yang bisa jawab kuis, hadiahnya ada. Akhirnya mereka duduk tawaju, ada yang ngajak main, dibilang, jangan, kita dengar ceramah. Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang sifat anak-anak suka main-main, suka senda gurau. Maka tugas orang tua bagaimana memastikan anak-anak tetap bisa tertib dan mereka harus tetap berada di masjid. Karena 100 tahun lagi kita sudah nggak ada di dunia ini. Terus bagaimana nasib masjid kita kalau anak-anak tidak ada? Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, ketika masjid buka 24 jam, ketika 100% laki-laki balik berjamaah di masjid, kalau 1 juta masjid ini 100 orang saja menjadi ahli masjid, maka ada 100 juta orang yang kemudian menjadi ahli masjid. Coba bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimanakah Indonesia ke depan? Saya yakin ketika masjid betul-betul makmur dan setiap umat Islam mencintai masjid, maka bencana, musibah, bala dan segala macam itu Allah akan singkirkan. Maka akan ada kesejahteraan, kemakmuran yang Allah berikan. Allah akan turunkan keberkahan dari langit, dikeluarkan keberkahan dari bumi di Indonesia yang kita cintai. Keberkahan yang kita inginkan bukan batu berubah menjadi emas. Keberkahan yang kita inginkan bagaimana kemudian rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana anak keturunan yang lahir, anak keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, alim, alimah, da'i, da'iya, abid, abidah. Dan tidak ada yang meninggal kecuali mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di awal saya katakan saya bukan ceramah dan tidak berani saya ceramah di depan ketua DKM, di depan para ustadz. Ini sosialisasi dan juga ajakan. Orang Kamboja katakan cara Nabi menyatukan hati umat 2 cara, beng-beng, pek-pek, makan-makan, jalan-jalan. Masjid yang makmur, masjid yang betul-betul makmur, itu program 2 harus ada. Apa? Beng-beng, pek-pek, makan-makan, jalan-jalan. Masjid yang melarang makan, melarang jalan-jalan, itu biasanya sepi. Kami pernah kerjasama dengan Tangerang Selatan, dulu ada masjid kecil, pengurusnya larangannya banyak, dilarang makan, dilarang tidur, dilarang ini, dilarang itu, banyak sekali. Orang nggak ada yang mau ke masjid, masjidnya sepi, kecil. Tanah Pertamina sebelahnya dicolek, marah Pertamina. Akhirnya pengurusnya mati, ganti pengurus baru. Kita kerjasama, kita sering muzakarah bagaimana cara menyamakan program Masjid Nabi menjadi program masjid kita. Sepakat pengurusnya, sekarang masjidnya buka 24 jam, masjidnya 4 lantai sekarang. Tanah Pertamina yang dulu nggak boleh sama sekali dicolek, sekarang dikasihkan. Pengurus masjidnya katakan ke saya, Pak, alhamdulillah masjid kami sekarang, kami bingung cara menghabiskan kas masjid. Ada kadang-kadang orang ngasih bukan uang tapi emas batangan. Bapak lihat sekarang sudah 4 lantai, ya. Tuh Pak, tanah dulu tanah Pertamina sekarang dikasih. Bingung kami ngebangun, kolam ikan dibangun sekarang. Ada kandang burung, ada tempat nge-gym dan segala macamnya. Waktu subuh saya datang ke sana, setelah subuh selesai dihamparkan supra. Di atasnya nampan, ada nasi kebuli, di atasnya kepala kambing. Saya bilang kalau subuh saja kepala kambing, zuhur bisa kepala sapi. Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya silaturahim di tengah-tengah masjid. Ada satu ibu, suaminya Kapolres. Dia katakan, Pak, terima kasih. Masjid kami sekarang anak pulang nggak nangis lagi, Pak. Sekarang anak kami pulang dari masjid bawa es krim. Oh, es krim, Bu? Iya. Saya juga tanya sama anak-anak, kok kamu ke bawa es krim dari masjid, kan mama nggak kasih uang. Anaknya katakan, Ma, di masjid ada es krim gratis, Ma. Mana mungkin, Nak? Iya, Ma. Bapaknya Kapolres, di luar gagah, di dalam kalah.
Pak, siap. Kawani anak ke masjid, siap. Ngawani anak ke masjid. Ini anak dai, Pak, nggak pakai hadis, nggak pakai dalil, bisa ngajak Kapolres rajin berjamaah di masjid. La ilaha illallah. Ayo Pak, kita ke masjid. Ayo nak, sholat. Setelah sholat, di mana es krimnya nak? Sini Pak. Ada kotak di sudut. Coba baca es krim gratis. Oh iya ya. Ayo Pak, coba makan. Ibunya senangnya minta ampun, karena anaknya tadi biasanya nangis, sekarang bawa es krim. Datang ke pengurus masjid, Pak pengurus, saya punya cateringan. Boleh nggak saya nyumbang makanan nasi kotak ini ke masjid? Boleh. Bapak Ibu, kalau kunjungan ke masjid sana, Rudul Hakim, itu setelah Jumat nasi kotaknya banyak sekali. Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah masjid-masjid kita kelola, maka insya Allah Allah datangkan keberkahan. Beng-beng, pek-pek, kata orang Kamboja, cara menyatukan hati, makan-makan jalan-jalan. Singa ganas dari hutan, diajak makan, diajak jalan, diajak makan, diajak jalan. Lama-lama jinak singa. Ini singa diceramahin terus. Tukang ceramah diterkam sama singa lama-lama. Ini katanya ceramahnya neraka terus. Di rumah neraka, di masjid neraka, di kantor neraka. Kapan surganya? Hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala cinta sayang kepada hambanya 70 kali lebih daripada ibu kandung terhadap anak kandung. Ini udah azan. Terima kasih. Dan terakhir, sosialisasi ini Bapak Ibu diawali dengan salam. Hukumnya sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib, betul. Tapi jawab jangan sekarang. Ketua DKM yang lain-lain jawabnya nanti tolong datang ke Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu sedang menghidupkan sunnah, tamu dilayani selama 3 hari. Apa saja yang dilayani semuanya, makan, minum, tidur, cuci pakaian semuanya. Bahkan kalau jodohnya nggak ketemu di sini, kita carikan jodoh di Bengkulu. Kalau ketemu jodoh bagaimana Pak? Mobil dinas gubernur banyak, mobil dinas wali kota banyak, boleh dipakai untuk jemput pengantin. Bulan madunya bagaimana? Kamar rumah dinas gubernur, kamar rumah dinas wali kota bagus, mewah, spring bednya tebal-tebal, boleh digunakan untuk bulan madu. CCTV-nya bagaimana? Kita matikan ketika itu. Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepahaman kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, gunakan kita, harta kita, diri kita untuk ambil bagian dalam membuka masjid 24 jam cara Nabi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jumpakan kita bukan hanya di dunia, tapi berjumpa di surganya Allah bersama Rasul dan sahabat selama-lamanya. Jadi raja selama-lamanya, jadi ratu selama-lamanya, muda selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.